Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Tak bisa dipungkiri saat ini permainan tradisional mulai tergeserkan dengan perkembangan teknologi yang memungkinkan anak-anak bermain tidak harus di luar rumah. Contohnya, game online. Generasi milenial lebih memilih bermain game online daripada memainkan permainan tradisional yang dianggap jadul. Padahal, permainan tradisional tak kalah menyenangkan loh. Permainan tradisional seringkali dimainkan beramai-ramai oleh anak-anak. Kebersamaan yang ditimbulkan dari permainan ini menjadikan kita lebih bisa berinteraksi dan bersosialisasi terhadap teman-teman sebaya di lingkungan. Berikut beberapa permainan tradisional yang perlahan mulai ditinggalkan di era modern. Yuk kita simak. 1. Bekel. Pada umumnya, permainan ini dimainkan oleh anak perempuan, tetapi tidak jarang juga anak-anak laki-laki turut memainkannya. Untuk memainkan permainan tradisional ini, kita membutuhkan bola dan bekel. Sekilas memang terlihat mudah, tapi dibutuhkan kerjasama yang baik antara kejelian mata dan kecepatan tangan saat melambungkan bola bekel. Ketika bola dalam posisi melambung dan hanya memantul sekali, maka pemain harus secepat mungkin mengambil satu biji bekel. 2. Engklek. Jenis permainan ini lebih banyak mengandalkan ketahanan dan kekuatan fisik dan membutuhkan tempat bermain yang relatif luas. Engklek adalah permainan yang dilakukan dengan berjalan melompat dengan satu kaki. Permainan ini bersifat individual, kompetitif, tetapi tidak ada hukuman bagi yang kalah. Perlengkapan yang diperlukan untuk permainan engklek adalah sebidang tanah atau lantai yang digambar petak-petak berupa 8 buah kotak dan 1 gambar gunung, serta gaco yang terbuat dari pecahan genting atau bisa yang lain asal pipih dan tidak mudah pecah ketika dilempar. Cara bermainnya adalah gaco itu dilemparkan ke kotak pertama. Lalu, pemain melompat-lompat dengan satu kaki dari satu kotak ke kotak lain secara berurutan, kecuali kotak tempat gaco. Lalu, pemain kembali ke tempat asal tetap dengan cara melompat dengan satu kaki sambil mengambil gaco. Selanjutnya, pemain melemparkan gaco ke ruang kedua, ketiga, dan seterusnya sampai selesai. Jika pemain sudah menyelesaikan semua kotak, pemain harus melempar gaco ke gunung dan mengambilnya dengan badan membelakangi gunung. Bila berhasil mengambilnya, berarti satu permainan selesai. Pemain berhak mendapat satu kotak yang diberi tanda bintang dan tidak boleh diinjak pemain lain. Pemain akan diganti dengan pemain lain bila gaco masuk ke kotak yang salah atau pemain menginjak batas-batas kotak yang lumayan sempit. Dalam permainan ini, pemenangnya adalah pemain yang memiliki bintang terbanyak. Permainan engklek ini mengandung unsur melatih keterampilan dan ketangkasan, jujur, sabar, taat dan patuh aturan, menciptakan strategi, serta memupuk persahabatan antara sesama anak-anak. Tiga, dakon. Permainan dakon atau di beberapa daerah disebut congklak. Pemain dalam permainan ini berjumlah 2 orang menggunakan alat yang dinamakan dakon. Ada yang terbuat dari kayu, tembaga, membuat lubang di tanah, ada juga yang hanya berupa gambaran bulatan dari kapur atau batu merah di lantai. Permainan ini membutuhkan biji dakon, bisa menggunakan biji-bijian atau batu kecil. Jumlah biji tidak ditentukan, disesuaikan kondisi dan kesepakatan para pemain. Permainan ini mengajarkan banyak hal, diantaranya kejujuran. Ketika pemain menyimpan kecik atau batu ke dalam sawah lawan mainnya yang berisi kecik, lawannya tidak tahu apakah ada kecik yang dijatuhkan atau tidak. Nah, disinilah dituntut adanya kejujuran dari pemain. Permainan ini juga melatih kesabaran, karena dilatih untuk bersabar menunggu giliran main. Selain itu, juga melatih anak untuk berhitung. Pemain dakon dapat memenangkan permainan jika perhitungannya cermat dan strategi yang digunakan tepat. 4. Gobak sodor. Cara bermain gobak sodor diawali dengan membagi peserta dalam 2 tim.
yaitu tim penjaga dan pemain. Setiap orang di tim penjaga membuat penjagaan berlapis dengan cara berbaris ke belakang sambil merentangkan tangan agar tidak bisa dilalui oleh tim pemain atau lawan. Satu orang tim penjaga bertugas di garis tengah yang bergerak tegak lurus dari penjaga lainnya. Jarak antara satu penjaga dengan penjaga yang lain kurang lebih sejauh 5 langkah. Sedangkan jarak rentangan ke samping sejauh 4 kali rentangan tangan. Wilayah permainan dan garis jaga ditandai oleh kapur. Selama permainan berlangsung, salah satu kaki penjaga harus tetap di garis jaga. Ia tidak bisa bergerak bebas untuk menghalangi pemain lawan melaluinya. Jika pemain lawan tersentuh oleh penjaga, maka pemain pun gugur. Kemenangan akan diperoleh tim penjaga jika berhasil mengenai seluruh pemain lawan. Permainan ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menyerah dan mampu mengatasi hadangan dari lawan atau mencoba menahan lawan yang mencoba untuk melewatinya. Wah, ternyata permainan tradisional bukan hanya dapat dimainkan untuk mengisi waktu luang atau sekedar rekreasi semata. Permainan yang melibatkan banyak gerak tubuh ini bisa menjadi sarana pendidikan karakter. Demikianlah ulasan tentang beberapa permainan tradisional. Mari kita lestarikan bersama. Dengan melestarikan permainan ini, berarti kita turut menjaga budaya tradisional Indonesia. Semoga tetap hidup di tengah masyarakat dan tidak punah oleh perkembangan zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.